Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Kemal dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Profesi dengan tema Etika dan Profesionalisme TSI dan TSK Afinata Tarigan. IT Audit. Latar belakang, ICT telah dimanfaatkan sedemikian luas dalam dan banyak institusi atau organisasi bergantung pada ICT sehingga resiko bisnis semakin besar. Yang kedua, definisi, penilaian atau pengujian kontrol dalam sistem informasi atau infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, proses IT audit, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti bagaimana sistem informasi dikembangkan, dioperasikan, diorganisasikan, serta bagaimana praktek dilaksanakan. Apakah IS melindungi aset institusi, aset protection, availability? Apabila integritas data dan sistem proteksi secara cukup, apakah sistem efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi dan lain-lain? Stakeholders. Pertama, internal IT department. Yang kedua, external IT konsultan. Yang ketiga, board on commissions. Yang keempat, manajemen. Yang kelima, internal IT auditor. Yang keenam, external IT auditor. Yang kedua, kualifikasi auditor. Certificate Information System Auditor atau CISA, Certificate Internal Auditor atau CIA, Certificate Information System Security Professional atau CISSP, dan lain-lain. Yang ketiga, output internal IT. Solusi teknologi meningkat, menyeluruh dan mendalam, fokus kepada global menuju ke standar yang diakui. Output eksternal IT, rekrutmen staf teknologi baru dan kompleksitas outsourcing dan cepat, benchmark dan best practice. Yang kelima, output internal audit dan bisnis, menjamin keseluruhan audit, budget dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, reporting. Metodologi dan framework. Framework besar, yang pertama IT audit, yang kedua analisis risiko berdasarkan hasil audit, yang ketiga memeriksa kesehatan sistem dan security benchmarking terhadap sistem yang lain atau standar, yang keempat hasil dari ketiganya, melahirkan konsep keamanan sistem informasi, yang kelima hasil dari konsep keamanan panduan keamanan sistem atau handbook of system security. Metodologi IT audit. Pertama, COBIT. Yang kedua, BS 7799 atau Code of Practice. Yang ketiga, BSI, IT Baseline Protection Manual. Yang keempat, EDSEC. Yang kelima, Common Criteria atau CC. Pertama, COBIT. Dikembangkan oleh ISACA. Mungkin cocok untuk self-assessment, tapi kurang cocok untuk mengembangkan buku petunjuk karena keamanan sistem. Ketiga, bantu dalam implementasi sistem kontrol di sistem IT. Yang keempat, dokumentasi detail kurang. Yang kelima, tidak begitu user-friendly. BS 7799 atau Code of Practice. Pertama, Code of Practice for Informed Security Management. Dikembangkan oleh UK, BSI, British Standard. Security Baseline Control 10 kontrol kategoris, 32 kontrol group, 109 security control, 10 security of key control. Kategori kontrol, sistem akses kontrol, sistem development dan maintenance, business continuity planning, dan compliance. Digunakan untuk self-assessment, konsep keamanan dan kesehatan sistem. Tidak ada metodologi evaluasi dan tengah diterangkan bagaimana sistem assessment terhadap keamanan sistem. Sangat user friendly, sangat mudah digunakan atau menurut yang sudah menggunakan. BSI atau Bundesman for Sicherheit in der Informationstechnik, IT Baseline Protection Manual, dikembangkan oleh GISA, German Information Security Agency. Digunakan evaluasi konsep keamanan dan manual. Metodologi evaluasi tidak dijelaskan, mudah digunakan dan sangat detail sekali. Tidak cocok untuk analisis risiko, representasi tidak dalam grafik yang dibaca. BSI ya, IT Security Measure
7 area, 34 modul. Safeguard Catalog, 6 kategori security of measure. Threats Catalog, 5 kategori of threats. Security measure. Contoh, protection for generic components, infrastructure, non-networking system, LANs, data transfer of system, telecommunication, other IT components. Komponen generik, organisasi, personil, contingent planning, data protection. Infrastruktur, buildings, cabling, rooms, office, server room, storage, media archive, technical infrastructure room, protective cabinet, home working place, atau yang terakhir human error. ETSEC common criteria. ETSEC IT Security Evaluation Criteria development by UK, German, French, Netherlands, and based on USA TSG Orange Book. Konspirasi metodologi, ini contohnya: standardization, independence, certifiability, applicability and practice, adaptability, extent of scope, presentation of ratio, efficiency, upgrade frequency, ease of use. 19 langkah umum audit TSI. Yang pertama, apakah kebijakan keamanan security policy memadai dan efektif? Jika data dipegang oleh vendor, periksa laporan tentang kebijakan dan prosedural yang terkini dari eksternal auditor. Jika sistem dibeli dari vendor, periksa kestabilan finansial, meriksa persetujuan lisensi atau lisensi agreement. Yang kedua, kontrol keamanan fisik. Pemeriksa apakah keamanan fisik perangkat keras dan menyimpan data memadai. Periksa apakah backup administrator keamanan sudah memadai. Periksa apakah rencana panjang bisnis memadai dan efektif. Periksa apakah asuransi perangkat keras, aplikasi dan kata memadai. Periksa apakah password memadai atau perubahan dilakukan reguler. Apakah administrator keamanan memprint akses kontrol staf user. IT forensik bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta objektif dari sebuah insiden atau pelanggaran keamanan sistem informasi. Yang kedua, fakta-fakta tersebut setelah diverifikasi akan menjadi bukti-bukti atau evidence yang akan digunakan dalam proses hukum. Yang ketiga, metodologi umum dalam proses pemeriksaan insiden sampai proses hukum. Pertama, pengumpulan data atau fakta dari sistem komputer, hard disk, USB stick, log, memori RAM, internet, dan lain-lain, termasuk di dalamnya data yang sudah terhapus. Mendokumentasikan fakta-fakta yang ditemukan dan menjaga integritas data selama proses forensik dan hukum dengan proteksi fisik, penanganan khusus, pembuatan image, dan menggunakan algoritma hash untuk pembuktian dan verifikasi. Yang ketiga, menurut kejadian atau chain of event berdasarkan waktu kejadian. Yang keempat, menvalidasi kejadian tersebut dengan metode sebab akibat. 5. Dokumentasi hasil yang diperoleh dan menyusun laporan. Yang keenam, proses hukum, pengajuan delik, proses persidangan, saksi ahli, dan lain-lain. Kebutuhan hardware, software, dan firmware. Forensik. Bisa dilihat prinsipnya, forensik bukan proses hacking. Data yang dapat harus dijaga, jangan berubah. Membuat image dari hard disk, floppy disk, USB stick, memori RAM, dan adalah prioritas tanpa merubah isi, kadang digunakan hardware khusus. Kesimpulan, audit, metode audit untuk semua proses IT. ETSEC atau CC, pendekatan evaluasi yang sistematik, BS7799 atau BSI, evaluasi yang detail dan digunakan sebagai dokumentasi best of practice, detailed audit plans, checklist, tool of technical audit atau operating system, lines, dan lain-lain. IT forensik, ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi serta validasinya menurut metode yang digunakan, misalnya metode sebab akibat. Memerlukan keahlian di bidang IT termasuk diantaranya hacking dan alat bantu tools baik hardware maupun software. Audit dan dokter forensik penuh dengan tanggung jawab yang harus independen akan diakses dengan cara normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.